Penyidik Polda Metro Jaya memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Rai Suryo dan 2 tersangka lainnya dalam kasus yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo. Keputusan ini diambil lantaran para tersangka mengajukan saksi serta ahli yang dinilai dapat meringankan posisi hukum mereka. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan demi menjaga keseimbangan dan keadilan dalam proses penegakan hukum. Ia menegaskan pentingnya mendengarkan keterangan dari kedua sisi, baik yang memberatkan maupun meringankan. Sebagai informasi, pemeriksaan terhadap ketiga tersangka berlangsung pada Kamis 13 Desember di Polda Metro Jaya. Ketiganya adalah Rai Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifa. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap setiap tersangka untuk menggali keterlibatan mereka dalam kasus tersebut. Setelah memberikan keterangan, ketiganya diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Penyidik menilai belum ada urgensi untuk melakukan penahanan lantaran para tersangka dinilai kooperatif selama proses pemeriksaan. Mereka juga hadir tepat waktu dan menjawab seluruh pertanyaan penyidik dengan baik. Selain itu, penyidik masih akan menunggu hasil analisis keterangan dari saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak tersangka. Proses ini menjadi bagian dari komitmen kepolisian untuk bersikap objektif dan profesional. Meski tidak ditahan, status tersangka tetap melekat pada ketiganya. Polda Metro Jaya memastikan bahwa kasus ini akan terus bergulir hingga ada keputusan hukum yang final. Publik ini menanti hasil akhir penyelidikan yang melibatkan figur publik dan tokoh akademik tersebut. Polisi berharap semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka dilaksanakan lebih kurang 9 jam 20 menit. Berawal dari pukul 10.30 sampai dengan 12.00. 12.00 sampai dengan 13.30, lebih kurang 1,5 jam diberikan kesempatan istirahat untuk melaksanakan ibadah dan makan siang. Dilanjutkan 13.30 sampai dengan 15.30, ini pemeriksaan lanjutan. Dilanjutkan kembali istirahat lebih kurang 1 jam dan berakhir di 18.30. Jumlah daftar pertanyaan untuk tersangka RH ada 157 pertanyaan, tersangka RS 134 pertanyaan, dan tersangka TT ada 86 pertanyaan. Penyidik melaksanakan pemeriksaan dengan prinsip legalitas, prosedural, proporsional, profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Saya kira itu ya jelasnya, Mbak. Pak, mungkin bisa didetailkan berapa saksi yang meringankan
yang diajukan oleh tersangka ini, ahlinya ada berapa? Kemudian terkait dengan para tersangka lain, bagaimana nanti nasibnya, Pak? Pemeriksaannya kapan dan? Untuk ahli yang diajukan oleh para tersangka ada 2, kemudian untuk saksi yang meringankannya ada 3, dan kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi dan ahli yang dimohonkan oleh para tersangka tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.